Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Bunga Permatasari, mahasiswa S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Kali ini saya akan melakukan penyuluhan untuk teman-teman semua mengenai penyalahgunaan narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, yaitu bahan atau obat yang bila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh, terutama otak, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan, serta ketergantungan terhadap narkoba. Jawabannya tidak. Narkoba dan narkoba sebenarnya mempunyai makna yang sama. Istilah narkoba umumnya digunakan oleh sektor pelayanan kesehatan yang menitik beratkan kepada upaya penanggulangan dari sudut kesehatan fisik, psikis, dan sosial. Sedangkan istilah narkoba sangat populer di masyarakat, termasuk media massa dan aparat penegak hukum. Narkotika yang sering disalahgunakan yaitu ada 3 jenis. Yang pertama opiat, contohnya morfin, heroin, petidin, dan candu. Yang kedua ada ganja atau kanabis, marihuana, dan hasis. Yang ketiga ada kokain, yaitu serbuk kokain, pasta kokain, dan daun koka. Psikotropika yang sering disalahgunakan juga ada 3 jenis. Yang pertama ada psikostimulansia, contohnya amfetamin, ekstasi, dan sabu. Yang kedua ada sedatif dan hipnotika, yaitu obat penenang dan obat tidur, contohnya itu dum dan pil koplo. Yang ketiga ada halusinogenika, yaitu contohnya mushroom. Sedangkan zat adiktif yang sering disalahgunakan ada 2 karakteristik. Yang pertama yang diperjualbelikan secara bebas, yaitu lem dan thinner. Sedangkan yang kedua ada batasan umur dalam penggunaannya, yaitu alkohol dan rokok. Di sini. Saat ini ada 3 tipe pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional, yaitu yang pertama pencegahan primer. Pencegahan primer merupakan tindakan pencegahan yang dilakukan sejak dini supaya orang tidak menyalahgunakan narkoba. Nah, sasaran utamanya itu adalah anak atau remaja, keluarga, dan masyarakat yang belum terkena masalah penyalahgunaan narkoba. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam upaya pencegahan ini antara lain yang pertama yaitu penyuluhan tentang bahaya narkoba dan upaya-upaya pencegahan yang bisa dilakukan. Yang kedua, penerangan melalui berbagai media tentang bahaya narkoba. Yang ketiga, pendidikan tentang pengetahuan narkoba dan bahayanya. Yang kedua, ada pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder adalah untuk menginisiasi penyalahgunaan narkoba yang baru saja menggunakan atau mencoba-coba narkoba. Pencegahan ini menitik beratkan pada pengarahan si penyalahgunaan narkoba untuk melakukan pola hidup sehat dalam keseharian mereka. Nah, adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam upaya pencegahan ini yaitu yang pertama ada layanan informasi dan konsultasi, yang kedua ada konseling, yang ketiga ada rujukan, yang keempat ada fasilitas dan penguatan kelompok, yang kelima ada pembinaan olahraga dan kesenian, dan yang terakhir ada penerangan dan pendidikan pengembangan individu. Yang ketiga ada pencegahan tersier. Pencegahan tersier ditujukan bagi para pecandu yang sudah lama mengkonsumsi narkoba. Dalam tahap pencegahan ini, para pecandu akan direhabilitasi. Adapun tahap-tahap dalam pencegahan tersier ini yaitu yang pertama tahap menjauhkan diri. Dalam tahap ini bisa berlangsung selama 2 tahun sejak tanggal penggunaan terakhir. Yang kedua, tahap konfrontasi. Dalam tahap ini berlangsung mulai akhir tahap 1 sampai selama 5 tahun tidak menggunakan secara konsisten. Yang ketiga, tahap pertumbuhan. Dalam tahap ini berlangsung selama 5 tahun atau lebih. Dan yang keempat, tahap transformasi. Dalam tahap ini, pecandu sudah melanjutkan gaya hidup yang baru yang ditemukan pada tahap pertumbuhan. Adapun juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam upaya pencegahan ini antara lain yang pertama, konseling dan bimbingan sosial kepada pengguna dan keluarga serta kelompok lingkungannya.
Yang kedua yaitu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bekas pengguna agar mereka tidak terjerat untuk kembali sebagai pengguna narkoba. Mungkin hanya ini yang bisa saya bagikan dan sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.